Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Virtual Expo Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk mendaftar pada Virtual Expo ini. Di sini mungkin ada 4 langkah yang perlu Bapak Ibu semua pahami untuk mendaftar pada Virtual Expo ini. Yang pertama itu hal yang perlu dipersiapkan, yang kedua cara registrasi, yang ketiga melengkapi profile, dan yang keempat itu memasukkan produk. Nah, kita masuk kepada tahap pertama dulu. Bagi Bapak Ibu UMKM yang telah mendapatkan kartu flyer undangan dari UPT Pengembangan Karir dan Keberhasilan UNP, di dalam flyer itu terdapat beberapa informasi yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk mengakses admin dari website Virtual Expo itu sendiri. Yang pertama itu ada link akses merchant, yang kedua yaitu hal yang perlu dipersiapkan. Kita akan fokus ke hal yang perlu dipersiapkan. Dalam website ini, hal yang perlu dipersiapkan itu ada beberapa, terutama itu foto. Untuk foto itu ukurannya itu maksimal itu 10 MB. Jadi tidak bisa lebih. Jika lebih Bapak Ibu lebih ukurannya dari 10 MB, dipastikan tidak akan bisa diinputkan ke dalam website itu sendiri gitu. Bapak Ibu harus mempersiapkan logo usahanya. Jika Bapak Ibu tidak mempunyai logo usaha, Bapak Ibu bisa juga menggunakan foto toko atau foto outlet Bapak Ibu untuk dimasukkan ke dalam website Expo itu sendiri gitu. Nah, yang kedua itu banner usaha. Banner usaha nih ukurannya itu 1500 pixel kali 450 pixel, maksimalnya juga 10 MB. Nah, untuk di sini ada foto gerai dan foto toko Anda. Nah, untuk dua ini itu saling keterkaitan, dimana kalau Bapak Ibu tidak mempunyai banner, kami bisa membantu Bapak Ibu untuk membuatkan bannernya. Kami sudah mempunyai template itu sendiri. Jadi Bapak Ibu cukup memberikan ke kami itu foto gerai. Nah, kami akan memasukkan ke dalam template yang ini gitu. Dan ini akan diganti menjadi nama outlet Bapak Ibu nantinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir jika tidak mempunyai banner itu sendiri. Cukup hubungi admin aja nanti gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mempersiapkan foto produk ukurannya juga maksimal 10 MB. Nah, untuk foto produk ini diharapkan Bapak Ibu memoto produk-produknya yang harus jelas. Jangan sampai fotonya itu agak blur atau yang susah dilihat oleh nanti pengunjungnya gitu. Nah, untuk foto produk ukurannya juga maksimal 10 MB Bapak Ibu. Nah, setelah itu mempersiapkan deskripsi produk. Nah, setiap produk itu nanti harus mempunyai deskripsinya gitu. Oh, untuk deskripsi tidak perlu panjang-panjang, jadi cukup untuk menggambarkan sedikit saja gitu, atau secara umum aja untuk produk-produknya. Baik, selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu registrasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah mendapatkan poster atau flyer inviting, nah di situ tuh ada untuk register, link untuk register. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik linknya di URL box ini gitu. Di situ kan terdaftar bit.ly pendaftaran Virtual Expo UNP. Jangan untuk penulisan link jangan sampai salah ya Bapak Ibu, atau ada yang kurang gitu. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, atau yang bisa jadi linknya tidak akan aktif atau tidak akan masuk ke dalam link yang telah ditentukan. Oke, setelah kalau sudah dengan benar mengetiknya, silakan di enter. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman register. Di sini terdapat dua box. Yang pertama informasi pribadi, yang kedua informasi dasar. Nah, informasi pribadi ini terkait dengan tentang ownernya sendiri. Terus yang untuk info dasar itu untuk outletnya sendiri. Oke. Kita bisa mulai dulu dari yang pertama, kita isi dulu dengan di sini Bapak Ibu mungkin oh ya, untuk Bapak Ibu ketahui yang ada tanda bintang ya. Untuk yang ada tanda bintang itu menandakan wajib diisi. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengosongkannya sama sekali gitu. Oke, mari kita mulai saja. Di sini saya akan membuat nama saya, email saya sendiri, nomor telepon saya sendiri. Nah, untuk sandinya Bapak Ibu jangan sampai lupa. Jika Bapak Ibu lupa dengan kata sandinya, silakan hubungi admin. Nanti akan ke admin riset untuk kata sandinya. Oke, di sini saya akan buat kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk contoh ya Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah, masukkan kata kunci kembali. Nah, kita masukkan lagi tanda
sandi yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk memverifikasinya. Oke, lah selanjutnya itu info dasar. Nah, info dasar ini nama toko. Di sini saya akan buat Rizky Mart aja misalkan. Rizky Mart. Nah, alamatnya saya bikin di sini Jalan Gang Puma aja. Kalau bisa bikinnya lebih detail ya Bapak Ibu, misalkan kecamatannya apa, sampai provinsinya atau eh, kabupaten atau kotanya di mana gitu. Ini untuk contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu pilih kategori. Nah, di sini ada terdapat 5 kategori. Yang pertama makanan dan minuman, produksi dan budidaya, jasa dan perdagangan, industri kreatif, dan teknologi terapan. Di sini akan saya contohkan kalau Mart itu masuk ke perdagangan atau industri kreatif, boleh juga jasa perdagangan saja saya contohkan. Setelah itu klik daftarkan toko Anda. Nah, untuk register cukup sampai di sana. Baik Bapak Ibu, sekarang waktunya masuk ke tahap yang ketiga, yaitu melengkapi profil. Jika mendaftar sudah, nah waktunya kita melengkapi profilnya. Untuk pertama kita lihat dari sini. Jika Bapak Ibu sudah mendaftar, maka akan tampilannya seperti ini gitu. Nah, lihat di nama Rizky Mart ini, di sebelahnya ada tanda silang. Ini tandanya belum diverifikasi oleh admin. Jadi Bapak Ibu tenang saja, ini tidak ada masalah, nanti akan diverifikasi oleh admin. Jika belum dalam 1 kali 24 jam, Bapak Ibu bisa menghubungi admin langsung untuk diverifikasi gitu. Nah, oke kita lihat dulu dari dashboard. Kita akan masuk ke dashboard dulu sebelum mengatur tokonya. Nah, di sini cuma terdapat beberapa informasi saja, kategori produk. Nah, karena Bapak Ibu belum memasukkan produk, jadi belum ada produk yang tampil di sini. Nah, di sini ini kalau Bapak Ibu sudah verifikasi, ini akan berubah menjadi verified gitu. Nah, kita lanjut ke produk. Nanti untuk produk ini akan ada juga pada tahapnya. Jadi kita next dulu ke pengaturan toko. Nah, di sini kita akan atur toko Bapak Ibu dulu. Oke. Nah, misalkan tadi Bapak Ibu salah memasukkan kategorinya, Bapak Ibu bisa mengganti kategori perusahaan Bapak Ibu di sini langsung tuh. Bisa diganti. Tapi kita di sini udah saya masukkan karena ini contoh. Oke, yang kedua kita masukin logo tokonya. Nah, untuk masukin logo toko Bapak Ibu tinggal klik choose file ini, choose file. Klik. Nah, pilih unggah baru. Tab yang unggah baru, pilih browse. Drop file bisa Bapak drag and drop, bisa di drag and drop atau di paste atau copy. Ya, kalau di sini saya akan buka browse. Nah, maksimal 10 MB ya Bapak Ibu untuk logo, tidak boleh lebih daripada itu. Kita akan buka. Kita akan cari logonya. Di sini saya pakai logo contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, saya akan pasang logo ini. Nah, oke. Kalau udah komplit, bisa langsung ke pilih file lagi. Tadi unggah baru, pilih file. Nah, klik gambar yang ini, klik logo tadi. Nah, kalau sudah diklik akan ada tulisan di sini file selected, satu file selected. Nah, kita udah file. Kalau Bapak Ibu belum klik berarti nol file selected. Nah, jadi kita klik dulu. Setelah itu baru tambahkan file. Oke, setelah Bapak Ibu klik tambahkan file. Nah, ini udah masuk. Nah, keterangan ini kan mempunyai bintang, berarti wajib Bapak Ibu. Nah, di sini masukin saja deskripsi keterangan usahanya. Rizky Mart adalah toko kelontong yang menjual barang harian terlengkap dan termurah. Nah, oke. Udah cukup segitu saja Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak punya, kalau punya ya Bapak Ibu bisa copy paste aja kan gitu. Nah, setelah itu ada judul meta. Nah, judul meta ini Bapak Ibu tinggal ambil di nama toko ini, di copy saja atau diketik ulang bisa. Nah, di sini saya copy Rizky Mart saja untuk judul metanya. Nah, setelah itu ini Rizky Mart kita isi dengan setelah itu untuk deskripsi meta kita isi aja dengan keterangan tadi. Tuh, kita copy saja ya Bapak Ibu atau diketik ulang lagi boleh, tidak masalah apapun. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan langsung mengisi yang di bawah, tapi simpan dulu. Jangan lupa klik simpan dulu, baru pindah ke bawah karena ini setiap kotak
setiap kotak halaman ini berbeda. Kalau Bapak Ibu langsung saja mengisi ini, yang di atas ini tidak akan tersimpan. Jadi menyimpan dulu. Oke. Nah, toko Anda berhasil diperbarui. Nah, kita udah berubah ya Bapak Ibu logo tokonya dengan logo yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita ubah di pengaturan spanduk. Nah, ini spanduk ini banner tadi Bapak Ibu yang telah dipersiapkan di dalam inviting flyer tadi. Nah, ukurannya sudah ada. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih choose file aja. Sama seperti tadi. Choose file. Oke. Unggah baru. Nah, bisa di drop file atau paste atau browse lagi. Di sini saya browse aja. Saya cari di tempat mana tadi ya. Oke, saya punya di sini. Nah, tunggu dia mengupload dulu. Oke, Bapak Ibu, kalau dia sudah complete, kita pilih lagi, pilih file. Setelah itu diklik ya Bapak Ibu, yang baru kita upload tadi, diklik. Nah, satu file selected. Nah, selanjutnya kita tambahkan file. Oke, ini udah masuk ya Bapak Ibu. Kita jangan lupa menyimpan dulu. Jangan lupa kita simpan dulu ya Bapak Ibu, jangan langsung ke bawah. Jadi kita simpan kotak ini gitu, kita simpan dulu untuk banner kita. Nah, kalau banner ini tidak akan terlihat di sini Bapak Ibu, banner ini akan terlihat nantinya ketika pengunjung sudah masuk ke dalam toko outletnya kita di halaman depannya, oke? Nah, selanjutnya itu tautan media sosial. Nah, di sini nih kalau Bapak Ibu punya info Facebooknya apa, bisa dimasukkan linknya ke sini, Twitternya punya, Instagram dan atau emojinya. Jika Bapak Ibu tidak punya, tidak masalah, karena ini tidak wajib. Tapi disarankan supaya pengunjung lebih tahu tentang toko Bapak Ibu atau Bapak Ibu punya media sosial, silakan diisi. Kalau jika tidak ada, berarti ini kita sudah sampai melengkapi pengaturan toko. Selanjutnya kita ke kelola profile. Nah, di kelola profile ini Bapak Ibu ini tentang kita sendiri ya, tentang ownernya. Di sini tadi nama Anda Rizky Mart, nama usahanya. Nah, ini nomor HP-nya, ini kata sandi. Jika Bapak Ibu kata sandinya pengen diganti bisa di sini gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menambahkan alamat bisa diklik menambahkan alamat. Jika sudah, jangan lupa klik memperbarui profile dulu. Oke. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin untuk melengkapi profil itu saja. Baik Bapak Ibu, selanjutnya masuk ke tahap yang keempat atau langkah yang keempat yaitu memasukkan produk. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih pada menu produk di menu ini di sini ada produk. Silakan Bapak Ibu pilih. Nah, setelah itu akan tampil halamannya seperti ini. Ini jika Bapak Ibu sudah mempunyai produk akan tampil nanti di sini. Nanti apapun produk yang pernah Bapak Ibu masukkan akan tampil di sini nanti dan udah tertulis juga dia kategorinya apa, banyaknya berapa, harganya berapa, dia apakah menjadi unggulan atau Bapak Ibu tidak ingin menampilkan kembali. Nah, itu akan tampil di sini nantinya. Jika belum ada, maka di sini sudah ada untuk pilihkan tambahkan produk. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih klik saja tambahkan produk. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan produk. Di sini saya bikin snack, saya bikin aja namanya snack kacang misalkan ya Bapak Ibu. Nah, untuk kategorinya sama jasa dan perdagangan ya, karena usaha kita kategorinya juga jasa perdagangan kan Bapak Ibu, jadi ini nggak perlu ditukar. Selanjutnya yaitu untuk satuan, Bapak Ibu bisa masukkan satuan ini seperti kilogram ataupun piece. Kalau piece cukup PC aja dibikin. Nah, di sini saya bikin cukup kilogram saja karena di sini produknya kan snack kacang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisinya jika Bapak Ibu mempunyai berat produknya mempunyai berat, mempunyai lebar, mempunyai tinggi, mempunyai panjang, dan jumlah minimum pembeliannya berapa. Kalau tidak punya, ya cukup dibiarkan saja menjadi satu. Nah, di sini saya akan mengisi beratnya karena di produk saya
tentu sudah tahu beratnya 1 kilo. 1 kilo, 1 dalam berat gram berarti 1000 ya Bapak Ibu. 1000 gram. Nah, selanjutnya saya biarkan lebar, tinggi, panjangnya saya tidak akan mengisi. Untuk tag boleh kita isi sebagai snack kacang misalkan. Snack kacang. Jika Bapak Ibu mempunyai link websitenya, misalkan Bapak Ibu pernah menjual di Shopee ataupun di yang lain, ataupun di Tokopedia, pokoknya di media-media sosial atau e-commerce lainnya, Bapak Ibu bisa mengisikan link usaha Bapak Ibu di sini. Di sini saya kan tidak punya, jadi saya biasanya akan isi aja untuk WA aja di sini. Nah, saya akan mengisikan nomor WA. Nah, untuk mengisinya saya kodenya seperti ini, wa.me. Ini akan nanti ketika diklik tombol masuknya akan masuk langsung ke WA saya gitu. Ini nomornya akan saya tukar 0853. Nah, saya akan mengisi seperti ini. Cukup nomor WA saja. Untuk mengisi gini, untuk angka nolnya diganti 62 ya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu bikin 0853, tapi bikin 62853 gitu. Nah, setelah itu kita akan memasukkan gambar produk. Nah, di gambar produk ini ada dua, gambar galeri dan gambar thumbnailnya. Di sini cukup kita masukkan, kalau Bapak Ibu mempunyai beberapa gambar, satu produk itu misalkan snack tadi itu mempunyai 3 gambar, posisinya dari sini atau isinya, Bapak Ibu bisa upload semuanya. Di sini saya cuma punya satu gambar. Ini sebagai contoh juga Bapak Ibu ya. Saya cari dulu produknya. Oke. Nah, saya unggah. Setelah saya unggah, seperti tadi, klik tambahkan file. Nah, untuk gambar thumbnail ini, gambar yang akan tampil di depan halaman website itu nanti gitu, di halaman website virtualnya. Jadi saya akan sama karena produknya sama. Oke, saya akan tambahkan dah. Setelah itu biarkan saja, lanjut saja lagi. Karena di sini wajib ya Bapak Ibu untuk gambar galeri dan gambar. Nah, jika untuk gambar galeri ini mempunyai 2 gambar, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Nah, misalkan ya, saya contohkan lagi. Anggap saja saya punya 2 gambar deh, saya ambil ini. Nah, ini akan 2, nanti akan tampil 2 gitu Bapak Ibu. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti masukkan gambar di produk yang sama gitu. Ini untuk thumbnail ya. Kalau thumbnail ini cukup 1 Bapak Ibu, jangan memasukkan 2 gambar. Jadi untuk di gambar galeri saja cukup boleh lebih dari 1 gitu. Oke, selanjutnya video produk. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mempunyai video, silahkan dimasukkan. Kalau tidak ya bisa dilewat. Di sini ada YouTube, gerakan harian, Vimeo. Jadi di sini saya skip karena saya tidak punya videonya. Nah, untuk variasi produk, misalkan kalau baju tentu ada warna atau selainnya Bapak Ibu bisa pilih di sini, nanti aktifkan dulu. Nah, setelah aktif baru Bapak isi di sini. Warnanya seperti apa gitu kan. Nah, atributnya seperti apa, ukurannya berapa dan segala macam gitu. Di sini saya tidak perlu mengisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke seksi harga produk dan stok. Nah, di sini harga satuannya saya buat di sini 10.000. Nah, 10.000 ya Bapak Ibu. Tidak perlu pakai tik. Nah, kalau Bapak Ibu pengen memberi diskon pada produk Bapak Ibu bisa tambahkan misalkan 20. Kalau jika tidak, cukup dinolkan saja ya Bapak Ibu. Nah, setelah di sini saya akan beri deh 20% diskonnya. Nah, ganti ininya menjadi persen. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengganti persen ya jika menambahkan ini. Selanjutnya isi kuantitas. Kuantitas ini banyak produknya. Saya di sini ada 100 buah produk. Jadi nanti akan ada 100 orang yang bisa beli produk saya gitu Bapak Ibu. Di short description nih. Snack kacang ini sangat sehat dan sangat bagus untuk kesehatan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini short deskripsinya aja. Deskripsi singkat tentang produknya. Nah, kalau di sini dan keterangannya kita bisa buat juga sama kalau Bapak Ibu bingung mau mengisi apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengisi sebenarnya bisa misalkan untuk kalau baju ya Bapak Ibu, ukuran baju bisa disesuaikan nah gitu.
Atau Bapak Ibu ingin mengisi apapun boleh, silakan untuk keterangan ini. Nah, kalau di saya supaya lebih simpel untuk contoh, saya cukup copy yang di atas saja ya Bapak Ibu. Nah, judul meta atau dan keterangan ini bisa di skip Bapak Ibu. Nah, peringatan kuantitas stok rendah. Nah, ini Bapak Ibu nanti mau diperingati ketika stoknya udah berapa, tinggal berapa. Di sini kan kalau satu, nanti tinggal misalkan stoknya udah tinggal satu, nanti akan ada peringatan, akan ada notif nantinya Bapak Ibu. Nah, di sini saya pengennya dua aja. Misalkan sudah tinggal dua, nanti notif sudah datang ke saya bahwa produk saya tinggal dua. Jadi saya harus menambahkan stoknya lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang terakhir itu status visibilitas stok. Ini maksudnya apa yang terlihat di dalam situ. Di sini saya akan tampilkan kuantitas stoknya. Jadi para pengunjung nanti akan melihat stok saya itu tinggal berapa gitu. Nah, tampilkan stok dengan teks saja. Ini saya nonaktif aja karena tidak perlu, karena akan terlihat lebih panjang nantinya. Seperti misalkan angka 1 dalam kurung 1 gitu, dan sembunyikan stok. Atau Bapak Ibu tidak menginginkan stoknya dilihat, nah Bapak Ibu tinggal klik centang yang sembunyikan stok gitu. Saya di sini tampilkan saja. Setelah selesai, Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu simpan tuh. Oke. Nah, ini dia. Sudah siap. Nah, jika Bapak Ibu telah memilih snack kacang, jasa perdagangan, nah, ini kuantitasnya 100, unggulan dan sembunyikan bisa. Jika Bapak Ibu ingin mengedit yang produk ini atau harganya yang ternyata udah naik, tinggal diklik yang tombol biru sunting ini Bapak Ibu. Ini untuk menghapus produknya. Jadi kalau mengedit ini kita coba ya Bapak Ibu. Harganya menjadi ini berat 1000 kg. Kita mengeditnya menjadi ternyata Bapak Ibu dia 15.000 ternyata. Oke, saya akan ganti ke 15.000. Setelah itu saya simpan. Oke. Sini sudah siap disimpan, kita kembali ke produk. Tuh. Jadi 15.000 Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk penambahan produk itu saja Bapak Ibu. Jika ingin menambahkan produk lagi, Bapak Ibu tinggal klik yang di atas sini cukup. Mungkin untuk cara registrasinya sudah cukup, itu saja yang dipentingkan. Jika Bapak Ibu kurang mengerti, bisa diulang-ulang videonya, atau butuh bantuan dari admin, bisa hubungi langsung admin yang tertera pada flyer inviting-nya, gitu Bapak Ibu. Jadi, ini cukup mudah. Nah, ini tampilan dari kalau toko atau gerai Bapak Ibu telah diverifikasi oleh admin. Nah, yang tadinya silang ini akan menjadi centang. Nah, di sini tadinya not verified, sekarang akan menjadi verified. Jadi ini toko berarti sudah bisa tampil di halaman websitenya Virtual Expo. Nah, tadi kan saya mengambil di jasa perdagangan, berarti saya akan ambil di kategori jasa perdagangan. Saya akan lihat produknya saya tadi, yang tokonya saya itu Rizky Mart. Nah, ini dia. Nah, ini tampilan dari tokonya saya, ini logo toko saya, ini nama toko saya, dan kita akan lihat detailnya. Nah, di sini akan tampil logo kita. Nah, ini banner yang kita masukkan tadi. Yang saya masukkan tadi itu bannernya akan tampil di sini Bapak Ibu. Jadi, sebisa mungkin bannernya itu harus memikat pelanggan. Nah, ini keterangan dari toko saya. Yang Rizky Mart adalah toko kelontong yang menjual barang harian terlengkap dan termurah. Nah, di bawahnya ini baru produk, Bapak Ibu. Nah, ini produknya kalau misalkan banyak nanti akan tampil lebih banyak di sini Bapak Ibu. Karena ini kan contoh, jadi yang tampil hanya satu. Nah, untuk short description tadi itu berada di sini nanti. Snack kacang ini sangat sehat. Nah, untuk short description ini cukup sedikit saja, nggak perlu panjang-panjang karena ini akan tampil di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke lihat detailnya. Oke, ya. Ini yang detail yang kita lihat tadi. Nah, jika Bapak Ibu tadi memasukkan dua foto, maka di sini akan tampil dua foto itu. Nah, ini kan untuk gambarnya tadi kan saya ambil sembarang aja karena untuk contoh saja. Nah, ini yang short deskripsi. Nah, untuk keterangan itu berada di bawah. Nah, keterangan ini sebisa mungkin Bapak Ibu harus detail seperti misalkan oh, kalau pemesan harus seperti ini gitu. Kalau ada ukurannya harus dijelaskan di sini gitu. Nah, ini untuk harga. Karena saya tadi memberi diskon, nah, maka akan dicoret yang harga awalnya 15.000 menjadi 12.000. Nah, untuk nomor WhatsApp atau link tadi, kalau misalkan Bapak Ibu memasukkan link websitenya e-commerce Bapak Ibu tadi, kayak di Shopee, Tokopedia, atau dan lain-lain pokoknya, kalau pelanggan bisa langsung ngeklik ini.
Kalau tadi saya arahkan ke dalam WhatsApp saya, maka dia akan pindah ke WhatsApp saya sendiri. Oke. Nah, kalau di sini ada pilihan WhatsApp juga. Nah, di sini akan, karena WhatsApp ini tidak perlu dimasukkan karena ketika Bapak mendaftar, Bapak Ibu mendaftar sudah tertera di dalam di info pribadi itu akan disesuaikan dengan WhatsApp-nya Bapak Ibu gitu. Oke. Mungkin itu untuk tampilannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.